Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, taruna dan taruniku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok permasalahan mengenai analisis resiko K3 maritim. Apa itu analisis resiko K3 maritim? Analisis resiko K3 maritim adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja di kapal. Analisis resiko K3 maritim dilakukan untuk menyusun strategi pencegahan kecelakaan. Adapun langkah-langkah dari analisis resiko yang pada umumnya adalah: 1. Mengidentifikasi resiko yang ada di tempat kerja. Ini bisa dikerjakan dengan membuat job safety analysis atau hierarkisi. Yang kedua adalah analisis resiko. Yang ketiga adalah evaluasi resiko. Adapun contoh-contoh bahaya potensi di bidang maritim bisa kita golongkan dengan: pertama, resiko penggunaan dan potensi di dalam peralatan alat berat. Yang kedua adalah manipulasi kabel listrik. Yang ketiga adalah manipulasi beban berat. Selanjutnya ada paparan bahan kimia dan kerusakan serta kegagalan pengoperasian mesin di kapal. Mahasiswaku, cuaca buruk. Cuaca buruk juga merupakan sebuah indikasi tentang penyebab terjadinya resiko kecelakaan. Adapun cara untuk mengurangi resiko kecelakaannya dengan melatih secara khusus operatornya, menggunakan peralatan pelindungan diri atau APD, menerapkan prosedur operasional standar SOP yang ketat, melakukan eliminasi, substitusi, perencanaan, kontrol administrasi dengan baik dan benar. Selanjutnya, di dalam penilaian resiko di bidang maritim, penilaian resiko merupakan dokumen yang terdapat dalam sistem manajemen keselamatan kapal. Penilaian risiko dilakukan untuk setiap petugas yang diharapkan akan bekerja atau melaksanakan tugas di kapal. Masuk pada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya di sini adalah penilaian risiko dan pengendalian risiko merupakan salah satu syarat elemen sistem manajemen keselamatan kerja atau OHSAS 18001 Jupoin 2007 Klausal 4.3.1. Identifikasi bahaya dilaksanakan guna menerapkan rencana K3
di lingkungan perusahaan. Identifikasi bahaya termasuk di dalamnya adalah identifikasi aspek dampak lingkungan operasional perusahaan terhadap alam dan penduduk di sekitar di wilayah perusahaan, menyangkut beberapa elemen seperti tanah, air, udara, sumber daya energi, serta sumber daya alam lainnya termasuk flora dan fauna di lingkungan perusahaan. Mahasiswaku, identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan di tempat kerja. Bisa meliputi 1. Aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. 2. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, atau yang lain yang bersangkutan dengan pekerjaan. 3. Budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor manusia lain. 4. Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di tempat kerja. 5. Infrastruktur, perlengkapan dan bahan serta material di tempat kerja yang baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. 6. Perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan ataupun material yang digunakan. 7. Perubahan sistem manajemen K3, termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. Penerapan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku. 9. Desain tempat kerja, prosesi dan proses, instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasional, struktur organisasi, termasuk penerapan terhadap kemampuan manusia. Selanjutnya pada identifikasi bahaya yang dilaksanakan memperhatikan faktor-faktor bahaya sebagai berikut. Bahaya biologi bisa berupa jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang, dan lain-lain. Faktor bahaya yang kedua adalah kimia, bisa berupa bahan material, gas, uap, debu, cairan, beracun, mudah meledak, menyala atau terbakar, korosif, korosi, iritan, tekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, dan lain-lain. Faktor ketiga adalah fisik atau mekanik, bisa berupa infrastruktur, mesin, alat, dan peralatan, kendaraan, alat berat, ketinggian, tekanan suhu, ruang terbatas, dan lain-lain. Biomekanik bisa berupa postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang seperti ergonomi, tempat kerja, alat, dan lain-lain. Selanjutnya faktor psikis atau sosial, bisa berupa kelebihan beban kerja, overload,
Selanjutnya bisa berupa psikis atau sosial, berupa berlebihan beban kerja, overload work, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan, dan intimidasi. Dampak selanjutnya adalah dampak lingkungan, di mana air, tanah, udara, dan sumber energi lainnya. Mahasiswaku, di dalam penilaian resiko menggunakan pendekatan metode matriks resiko, di mana matriks resiko ini sangat relatif dan sederhana, serta mudah digunakan, diterapkan, dan penyajiannya sangat representatif visual di dalamnya. Pengendalian resiko didasarkan pada hierarki sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya. Yang kedua, substitusi, menggantikan sumber, alat atau mesin atau bahan atau material atau apapun atau area yang lebih aman. Ketiga adalah perencanaan, di mana perencanaan ini bisa berupa modifikasi atau penggunaan instalasi sumber atau alat atau mesin atau bahan ataupun material, area ataupun yang lainnya di dalam melaksanakan proses pekerjaan. Kemudian ada administrasi, di mana penerapan prosedur, aturan kerja, pelatihan, dan pengendalian visual di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah alat pelindung diri APD, di mana tersedianya dan dipakainya penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja dengan paparan bahaya atau risiko tinggi. Mahasiswaku, di dalam pengendalian risiko ini pada K3 sudah pasti dibahas. Coba direnungkan dan dipahami untuk setiap sektor-sektor pekerjaan. Ini adalah merupakan sebuah garis besar yang mana eliminasi, substitusi, perencanaan, sistem administrasi, dan alat pelindung diri keseluruhannya adalah merupakan identifikasi bahaya, di mana penilaian dan pengendalian risiko didokumentasikan dan diperbarui sebagai acuan rencana penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Dokumentasi identifikasi bahaya dapat menggunakan contoh sederhana dari yang Anda pernah pelajari, yaitu dengan form indikasi bahaya. Gunakan form penilaian risiko dan pengendalian risiko. Risiko dan kendala keselamatan di laut. Risiko dan kendala keselamatan di laut bisa meliputi cuaca buruk, hewan laut berbahaya, kerusakan peralatan, dan kebakaran. Cuaca buruk ini bisa berupa gelombang tinggi, badai, angin kencang, yang dapat membuat kapal atau pelabuhan dalam kondisi yang kurang sangat aman. Selanjutnya, cuaca buruk ini dapat menyebabkan terjadinya kapal menabrak kapal menabrak pelabuhan, dan yang lain-lain. Hewan laut berbahaya. Hewan laut berbahaya di sini bisa hiu,
ubur-ubur, ikan pari yang beracun, kemudian belut laut, dan yang lain-lainnya yang dapat menyerang manusia melalui gigitan, tusukan, ataupun sengatan. Selanjutnya adalah kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan di sini adalah kerusakan mesin kapal, mesin MB, mobile bridge pada pelabuhan, kerusakan peralatan dan infrastruktur maritim yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kegagalan sistem komunikasi, navigasi, dan keselamatan juga dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada kebakaran. Kebakaran di sini adalah kebakaran kapal. Dapat terjadi karena berbagai faktor seperti konsleting listrik, kebocoran gas, atau bahan bakar yang terpapar panas, dan yang lain-lain. Untuk meningkatkan keselamatan di laut, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya banggakan, untuk meningkatkan keselamatan di laut, mahasiswa dan mahasiswiku bisa melakukan hal-hal sebagai berikut: memperhatikan peringatan cuaca dan kondisi perairan, menggunakan peralatan keselamatan seperti jaket, pelampung, dan alat navigasi yang tepat, menghindari tempat-tempat yang berbahaya atau tidak diawasi, jauhkan bahan bakar dari panas dan udara terbuka, pastikan sistem kelistrikan dalam keadaan baik, segera ganti sambungan yang longgar, kabel listrik yang rusak, dan stop kontak dengan beban yang berlebihan. Meningkatkan keselamatan di perairan dan pelabuhan. Selain itu, faktor-faktor teknis juga dapat menyebabkan kecelakaan maritim pada kapal. Di sini adalah kerusakan mesin, peralatan, dan infrastruktur maritim dalam proses pengoperasiannya. Mahasiswiku, kita masuk kepada dasar-dasar hukum K3 dan peraturan K3. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih.